para dewa-dewa itu adalah keturunan Nabi Adam. Sifat-sifat itu ternyata termuat juga dalam Taurat. Pribadi kita mengatakan cinta kepada Nabi, mestinya sebelum kita wujudkan. Debu yang nempel di sandalnya Laila lebih aku cintai dari dunia seisinya. Allah. Orang-orang yang Islam ini perlu diberi pelajaran, jangan dibiarkan. Makanya dengan ikhtiar itu saya nulis 70 buku, Ustaz. Ayo berinvestasi akhirat. Bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Alhamdulillah Ustaz. sehat. Masya Allah. Ya, ini perlu kita sharing, diskusi Ustaz, bagaimana meningkatkan Insyaallah. kemampuan kita, kemudian ada kekuatan untuk amal insyaallah. Insyaallah. Ustaz, izin sebelum kita lanjutkan, saya sapa dulu pemirsa di mana Anda berada. Bila Anda punya kelapangan rezeki, jangan lupa sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai, ikon untuk masjid di tanah Papua. Dan jangan lupa like, share, and subscribe kanal channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong untuk kemajuan insyaAllah. Pak Ustadz, rindu ini ketemu dengan Ustadz. Alhamdulillah. Kita bisa pencerahan ini. Saling mencintai Allah. Allah. Ustadz, ini kan kita masih di bulan Safar sebetulnya. Cuma kan sekitar 4 hari ke depan, insyaAllah kita akan masuk dalam bulan Rabiul Awal. Siap. Rabiul Awal itu ada yang disebut dengan bulan Maulid atau bulan Maulid, Ustadz ya? Siap. Nah, Ustadz memahami bulan Maulid itu bagaimana, Ustadz? Adalah sebuah kesyukuran dengan rahmat Allah yang terbesar, Allah. Dengan dilahirkannya manusia terbaik, Ya, Masya yang Allah. akhirnya ditakdirkan oleh Allah sebagai utusan akhir zaman. Nah, Masya Allah. Ya, Benar. dan kita termasuk yang menjadi umatnya. Ya, Masya Allah. Keberuntungan yang Itu luar biasa. keberuntungan yang Pak luar Ustadz. biasa, Allah. nikmat yang luar biasa. Nah, bagi seorang Muslim ketika dengan hubungannya dengan Maulid, kan ini tren Pak Ustadz. Siap. Biasa kalau di Maulid itu ada peringatan, perayaan Maulid dari bentuk, mungkin ada yang menghadirkan bentuk memuliakan Nabi SAW dengan bentuk ragam budaya. Siap. Nah, kalau dengan budaya-budaya itu dengan memahami kelahiran Nabi menurut pandangan Ustadz sendiri? Yang jelas segala apresiasi tadi yang terpenting adalah penguatan tauhid. Yang kedua penguatan kecintaan kepada Rasulullah. Ini penguatan tauhid dan penguatan kecintaan kepada Rasulullah. Nah, yang kalau Ustaz bisa jabarkan penguatan tauhid itu Ustaz. Jadi memang begini kan. Iya. Makanya Rasulullah itu Sallallahu alaihi wasallam ketika terakhir sebelum beliau intakola ila rafiqil a'la, istilah untuk para nabi. Iya, ya, betul. Maka beliau yang dibaca dalam khutbahnya adalah surat Kahfi ayat 110. Qul innama ana basarum mislukum. Yuha. Ya, artinya Rasul memaklumkan kepada umat ini atas perintah Allah bahwa saya ini manusia untuk memaklumkan itu. Ya. Tetapi diutus sebagai utusan Allah ya untuk menyatakan bahwa la ilaha illallah. Untuk menyatakan tekanannya di sana. Saya ini manusia. Itu penguatan tauhid. Ya, penguatan tauhidnya. Tetapi kemudian untuk memaklumkan orang ini secara keseluruhan bahwa tidak ada ilah selain Allah. Itu yang pokok ya. Iya, iya. Itu yang paling pokok. Kemudian ini menjadi maklum Ustadz. Iya. Karena memang kita tahu betul kan Ustadz sejarah Nabi sebelumnya sering disalahpahami umat. Ya, betul. Tidak dipungkiri lah Pak Ustadz ya. Sering disalahpahami umatnya sehingga dengan demikian justru tidak ditempatkan pada yang sebenarnya. Rasul utusan Allah. Ya. Muhammadur Rasulullah. Ya, Rasul utusan Allah. Ya, yang tugas pokoknya adalah mentauhidkan Allah. Menjadikan orang manusia itu menjadi bertauhid kepada Allah. Memurnikan keyakinan kepada Allah. Ya, itu maksud Nabi dihantar itu Pak. Betul. Itu memurnikan tauhid. Yang kedua tadi apa Ustaz? Kecintaan kita pada Rasul. Nah, makanya kan gini Ustaz. Makanya kan begini kan.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Diteladani oleh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kepadanya. Maka singgot solawat itu, redaksi solawat itu kan Allahumma sholli ala. Kemudian mintanya kepada Allah, Ustaz, selawat itu. Artinya apa? Ketika kita sudah meminta kepada Allah, berarti aman tauhid kita. Memintanya kepada Allah. Kemudian meluruskan keyakinan tauhid dengan betul. Kemudian ya setelah mentauhidkan Allah, memohon kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Iya karena abudu wa iya karena stain. Maka kemudian ya silahkan kita memuliakan Rasulullah sebagai manusia terbaik ciptaan Allah, ya, sehingga mahabbahnya di sini. Mungkin tadi perlu diluruskan ya Ustaz, jangan sampai kemudian perayaan peringatan Maulid itu kemudian keluar dari mentauhidkan Allah dan kecintaan yang sesungguhnya. Maka semuanya harus arahnya ke sana. Harus arahnya benar. Kesana. Sehingga dengan demikian, dengan peringatan tadi timbul gairah kita untuk semakin semangat beribadah kepada Allah. Itu sebetulnya sasarannya, Pak. Sasarannya ke sana itu. Jadi jangan sampai justru bertentangan dengan. Makanya perlunya ilmu, Ustaz. Perlunya ilmu. Artinya memang seperti yang menjadi tema kita ini kan ikhtiar. Iya, betul, ikhtiar. Maka ini minta maaf, Ustaz. Siap. Nah, makanya dengan ikhtiar itu saya nulis 70 buku, Ustaz. Oh, Masya Allah, sudah 70 buku. 7 buku. Tapi tulisan tangan. Ini belum cetak ini. Belum, masih tulisan tangan. Kemudian saya berpikir, hasil penelitian, Ustaz. Kalau kemudian saya nunggu buku saya ini launching dan saya baru ngajar, saya kehilangan waktu. Padahal kan kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Benar. Bisa juga umat Rasulullah sampai kapan. Maka kan yang dilakukan Rasulullah kan gerakan penyelamatan. Ya kita sebagai umatnya, pengikutnya ya ikut melakukan gerakan penyelamatan. Sesuai dengan kemampuan yang kita punya, Ustaz. Oleh karena itu ya sambil proses jalan pengajaran juga kita berjalan. Pengajaran kita jalankan. Ya itu mungkin ya maksud mewujudkan nilai-nilai daripada kecintaan kepada Rasul Muhammad SAW. Maka bentuk cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah adalah belajar dan mengajar, Ustaz. Benar. Belajar dan mengajar. Iya, jadi bukan sekedar rutinitas peringatan saja ya Pak Ustadz ya. Dan terutama yang paling pokok adalah belajar mengajar. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa memahami ajaran Rasulullah. Itulah puncak kecintaan yang sesungguhnya. Ya ini kan ada semacam ada perpaduan. Artinya kita juga tidak menjustis budaya. Tapi mungkin di situ jalur dakwah masuk dengan budaya bagaimana mendekatkan manusia kepada agama. Karena ragam peringatan Maulid itu berbeda-beda Pak Ustadz ya. Maka mensikapi itu perlunya ilmu, Ustadz. Saya terus terang, Ustadz. Saya terus terang. Tapi Ustadz ini bukan terus terang terus juga. Terang terus. Yang jelas memang saya termasuk pengagum salah seorang ulama kita di samping ulama-ulama lain, namanya Sunan Kalijogo. Oh, Masya Allah. Bagaimana cerdasnya dia memahami sebuah budaya sebagai instrumen dakwah, Ustaz. Dan beliau gerakannya adalah semua instrumen budaya itu ditauhidkan oleh Sunan Kalijogo. Akhirnya ke sana. Ditauhidkan, Ustaz. Ditauhidkan oleh Sunan Jadi budaya-budaya lokal itu, kearifan budaya itu, kearifan lokal. Ditauhidkan, Ustaz. Ditauhidkan oleh Sunan Kalijogo. Misalnya kalau Ustaz punya referensi sampel? Banyak. Contoh begini, Ustaz. Contohnya begini. Orang-orang kampung itu hafal lagu ini yang sederhana, Ustaz. Seluku batok elaelo. Itu budaya, Ustaz kan. Maka sesungguhnya di sana adalah masuk dakwahnya Sunan Kalijogo. Masuk dari situ. Itu ditauhidkan. Ditauhidkan. Jadinya gimana Pak Ustadz? Nguslu bataka. Jadi seluku batok dari nguslu bataka. Bersihkan hatimu. Begitu. Laka la ilaha illallah. Membersihkan hati itu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Membersihkan hati itu dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Cara membersihkan hati, Ustaz. Masya Allah. Gitu. Itu salah satu. Termasuk ada budaya-budaya ini, Ustaz. Di Jawa itu ada sebelum Sunan Kalijogo. Termasuk ada beliau kan dakwah dengan wayang, Ustaz. Iya betul. Masuk di situ juga. Budaya di sana itu. ada
di Jawa itu ada kisah pewayangan mistik, itu. Kisah mistik Ustaz. Yang namanya adalah Dewa Ruci. Dewa Ruci Ustaz. Dewa Ruci. Iya. Itu kisah mistik dari Jawa itu. Dari di sana Ustaz. Kemudian ditauhidkan oleh Sunan Kalijogo. Ditauhidkan oleh Sunan Kalijogo. Maka kemudian saya juga kagum dengan Ustaz. Kagum. Saya dulu juga agak mikir waktu belum paham. Iya, belum paham. Saya mikir, kok Sunan Kalijogo itu dakwahnya dengan wayang. Iya. Padahal di sana kan ada dewa ya, Dewa Ruci. Ternyata Sunan Kalijogo mensanatkan ya, menasabkan para dewa-dewa itu adalah keturunan Nabi Adam. Artinya dia makhluk Ustaz. Iya. Tetap la ilaha illallah. Jadi akhirnya mentauhidkan dia. Ya, saya kagum di sana luar biasa. Beliau kemudian membuat sanad ini sehingga dengan demikian dia keturunan Adam Ustaz. Iya. Manusia ya, juga. tidak layak disembah juga. Tidak layak disembah sama sekali. La ilaha illallah. Termasuk ini Ustaz kan. Dalam rangka ini kan di surat Al-Baqarah 214 itu setiap orang yang beriman mencapai Allah kan akan mengalami 3 tingkatan ujian Allah. Iya. Ba'sa ndoro zulzilu. Iya. Ya kan Ustaz? Maka kemudian Sunan Kalijogo dengan kisah Dewa Ruci tadi kemudian menggambarkan, menafsirkan beliau. Ba'sa itu tidak lain adalah kalau istilah Jawa sana namanya adalah kamukten ya. Ujian yang berbentuk materi. Maka untuk bisa mencapai Allah kita harus bisa melewati ujian yang namanya materi. Materi penting untuk kita. Tetapi materi itu harus menjadi sarana bagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian kemuliaan itu segala macam gelar Ustaz. Gelar Ustadz, gelar ulama, pangkat, profesor, doktor dan lainnya. Itu silakan. Tapi harus menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus bisa mengalahkan tadi. Jangan karena kebanggaan gelar kita, kemudian kita menjadi sombong. Iya. Kan, ini gitu. Keturunan raja-raja. Gitu. Maka kita harus bisa mengalahkan itu. Zulzilu terutama nafsu syahwat itu. Harus dikendalikan betul. Sehingga dengan demikian kita bisa dekat pada Allah. Itu tafsirannya Sunan Kalijogo terhadap surat Al-Baqarah 214 sebagai metode dakwah mengislamkan kisah tentang Dewa Ruci itu. Iya. Masuknya dari situ. Allah Akbar, memang luar biasa. Siap. Bahkan ini Ustaz. Ya. Itu menjadi semacam apa ya? Maksudnya apa jalan yang luar biasa mereka bangun tuh ya. Bahkan ini Ustaz. Kalau kita bicara membangun Ustaz ya. Iya. Maka sesungguhnya rujukan Al-Qurannya kan jelas. Yaitu surat Al-Fat ayat 29. Itu tafsir yang saya baca yang sangat detail lengkap itu tafsirnya Sunan Kalijogo Ustaz. Subhanallah. Yang memang sudah dihafal oleh orang-orang kampung tapi kurang paham. Iya. Dan itu dulu budaya. Kemudian beliau masuk di sana Ustaz, menjadi tafsir, mentafsirkan surat Al-Fat ayat 29 itu Ustaz. Ini luar biasa Ustaz kan. Jadi Ustaz mungkin sering dengar juga kan, yang sering juga digaungkan oleh MH Inun Najib. Lir. Itu kan luar biasa Ustaz. Dalam surat Al-Fat 29 itu Ustaz, kan Muhammadur Rasulullah. Kemudian walladzina ma'ahu, karakter sifat-sifat pengikutnya disebutkan di sana. Kemudian setelah sifatnya itu ada, kemudian dijelaskan bahwa ada data eksternal Ustaz. Ya, yaitu kisah-kisah itu, sifat-sifat itu ternyata termuat juga dalam Taurat, dalam Jibril, dan dalam Injil, dan ternyata takdirnya Allah. Begitu Rasul sampai di Madinah, kemudian ada orang pakar Taurat masuk Islam. Abdullah bin Salam. Iya betul. Sejarah Islam. Pakar Taurat masuk Islam dia. Sehingga dia menjadi rujukan yang penting tuh Ustaz. Dan beliau menjelaskan karakter sebenarnya aslinya Yahudi kayak apa, beliau jelaskan di sana Ustaz. Masya Allah. Itu kemudian diterjemahkan oleh Sunan Kalijaga. Makanya kan di dalam sana kan sistem pengkaderan itu laksana. Jadi orang yang menanam padi Ustaz, kan ditebar benih dulu. Setelah tumbuh benih baru kemudian diambil itu dicabut baru ditanam. Maka di dalam surat Al-Fat 29 itu laksana tanaman Ustaz kan? Laksana tanaman yang kemudian tumbuh di akarnya tumbuh, kemudian beranak,
berkembang baru tumbuh secara bersama-sama hijau, maka lir-ilir tak ijo royo-royo dan seterusnya. Dan maka kan kemudian Sunan Kalijogo para ulama, orang-orang yang Islam ini perlu diberi pelajaran, jangan dibiarkan. Harus diajar. Para kewajiban ulama siapapun yang dititipi ilmu oleh Allah wajib ngajar. Memang tidak gampang ya. Ya, tidak gampang. Makanya digambarkan Sunan Kalijogo lunyu-lunyu. Ngajar masyarakat itu enggak gampang. Beda dengan ngajar di aliyah, ngajar di madrasah di pesantren jelas niatnya belajar. Orang awam ini luar biasa. Betul. Masya Allah. Itu luar biasa Sunan Kalijogo. Kemudian itu menjadi inspirasi bagi Pak Ustadz. Salah satunya begitu. Masya Allah. Dan itu mempelajari tafsirnya. Iya. Subhanallah. Jadi memang sebenarnya kan gini Ustadz kan, sebenarnya pentingnya kita terus belajar. Iya. Makanya kenapa kok surat yang pertama turun juga Iqra. Perintah belajar menulis membaca. Memang itu penting sekali Ustadz. Iya. Kan problem di antara kita kan yang banyak terjadi kesalahpahaman. Iya benar. Yang belum kenal tidak paham, yang kenal pun salah paham Ustadz. Iya. Akhirnya saling menyalahkan. Iya. Jadi memang itu terkait dengan Sunan Kalijogo saja, ulama yang memang saya tulis dan saya pilih Ustadz. Orang-orang yang di sekitar dia banyak yang salah paham Ustadz. Misalkan Ustadz, Sunan Kalijogo itu punya kidung yang di sana mendorong orang akan keutamaannya sholat tahajud. Iya. Betapa luar biasanya sholat tahajud. Kalau kita kupas betapa luar biasanya sholat tahajud. Maka orang-orang yang di sekitar pun salah paham Ustadz. Bukan sholatnya yang kemudian menjadi target. Tapi justru kidungnya tadi yang diperdalam Ustadz. Maka perkembangannya menjadi klenik Ustadz. Itu yang kemudian diserang orang Ustadz. Yang gak paham nyerang. Padahal Sunan Kalijogo tetap ihdinas siratal mustaqim. Padahal maksud ini Sunan Kalijogo adalah bagaimana sholat itu diperbaiki. Sholat tahajud itu yang terutama. Tapi kemudian orang kembangkan di kidungnya saja. Makanya kan jelas kan Ustadz. Bahwa para kewajiban berdakwah itu, maka surat Al-Mudzatsir tidak terlepas dengan Mujamil kan berdekatan karena dakwah otomatis harus dikuatkan dan tahajud. Menjadi kekuatan spiritual yang kuat. Masya Allah. Ya artinya kita tidak bisa menunjukkan di masyarakat memang kita harus dorong. Nah, bagaimana? Kalau menurut Ustadz kira-kira bagaimana mendorong masyarakat umat ini untuk bisa bangkit semangat belajarnya? Jadi memang mengajari masyarakat harus sabar Ustadz. Oh begitu. Harus sabar. Pertama. Atau bagaimana ada rumus-rumus Pak Ustadz? Rumusnya itu kalau ulama kita Kiai Hasyim Asy'ari harus dengan metode yang menggembirakan. Metodenya menggembirakan tapi hujahnya nggak terbantah. Itu rumus Pak Kiai? Rumus Hasyim Asy'ari. Hujahnya nggak terbantah, metodologinya menyenangkan Ustaz. Iya betul. Iya karena sistem model dakwah kan itu merangkul. Iya merangkul. Ya. Maka caranya menyenangkan, hujahnya nggak terbantahkan Ustaz. Itu yang pertama. Bagaimana umat ini bisa lebih terperbaiki. Jadi dengan sabar, kemudian dengan hujah nggak terbantahkan. Makanya harus terus-menerus diajar Ustaz. Harus terus-menerus diajar dan didekati mereka. Jangan dibiarkan. Harus terus didekati, diajar Ustaz. Mulai dari yang paling dasar. Sekarang ini terterang saya meneliti juga Ustaz. Artinya hasil penelitian saya kan cukup banyak lah, sebagian besar lah di antara umat-umat kita sendiri. Kalau kita belajar dari sejarah juga Ustaz kan, bahwa Mu'adz bin Jabal itu ketika diperintah Rasul menjadi guru dan hakim, maka kurikulum yang harus diajarkan kalau dia sudah bersyahadat, ajari sholat. Ajari sholat, bukan suruh sholat Ustaz. Ajari sholat, berarti harus diajari Ustaz. Harus diajarkan sholat itu, ada rukunnya, ada syarat sahnya, syarat wajibnya dan lain-lain, ada sunah-sunahnya. Tetapi ini hasil penelitian Ustaz. Banyak di antara umat Islam itu yang sudah sholat nggak tahu itu Ustaz, rukunnya itu yang apa. Sudah sholat saya belum tahu, apalagi yang tidak sholat ya Ustaz. Iya gitu loh Ustaz, masalah. Makanya saya ngajar ini, saya mulai dari situ Ustaz. Oh mulai gitu ya. Mulai dari situ. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan ibadah ritual sholat. Ritual betul. Hal penting sebetulnya ya. Contohnya Ustaz ya.
di dalam rukun sholat yang 13 itu kan ada yang rukun qauli Ustaz. Ya. Namanya rukun Ustaz ya, rukun qauli. Nah, contohnya takbiratul ihram. Harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwa takbiratul ihram itu Allahu Akbar itu qauli. Maka sebagai imam atau sebagai makmum harus dilafadzkan karena hukum qauli. Rukun qauli namanya Ustaz. Walaupun rukun qauli itu rukun bacaan bisa dibaca secara jahar, bisa secara sir. Kalau kita di sholat jahar, kita sebagai imam sholat takbiratul ihramnya jahar. Tapi sebagai makmum kita lafadzkan juga, tapi secara sir. Sir kita lafadzkan, maka yang dengar kita juga, hanya kita sendiri yang dengar. Tapi harus dilafadzkan. Tidak boleh angkat tangan saja tanpa Allah Akbar. Padahal itu bacaan rukun. Yang sederhana begini banyak yang paham Ustaz. Allah Akbar. Memang betul pendekatan. Ini memang hasil penelitian Pak. Hasil penelitian. Saya kira benar juga. Walaupun kemudian rakyat itu sebenarnya cerdas Ustaz. Saya punya contoh Ustaz. Saya punya murid namanya Amiruddin. Dia bermasalah karena terkena kasus narkoba. Dia narkoba. Tapi dia tobat. Anak ini anak muda tobat. Maka setelah tobat dia menyatakan saya nggak bisa baca Ustaz. Nggak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Arab atau bahasa Latin, dua-duanya nggak bisa. Bisa dua-dua. Dua-duanya nggak bisa. Allah, ini dapat pengalaman ini Ustaz. Murid belajar. Dua-duanya nggak bisa. Bisa Arab, Indonesia juga tidak bisa. Dua-duanya nggak bisa baca Ustaz. Kita pelajari, kita ajari Ustaz. Tapi anak ini semangatnya luar biasa. Maka ternyata ini pengalaman Pak. Ternyata semangat itu luar biasa. Maka kalau kita belajar kitab adab Ustaz, kan ada namanya kitab Alala ya, itu kan kitab nandom yang menjadi sarah dari kitab-kitab adab yang ada, yang dikarang oleh ulama Indonesia juga. Ya. Alala, ya. Ingat bahwa tidak mungkin dapat ilmu tanpa sungguh-sungguh, Ustaz. Tidak mungkin dapat ilmu tanpa sungguh-sungguh. Dan yang namanya ilmu adalah pengetahuan yang diamalkan. Ilmu itu adalah pengetahuan yang diamalkan, itu alala Ustaz. Ya. Pengetahuan yang diamalkan Ustaz ya. Maka anak ini luar biasa Ustaz. Makanya saya juga heran, anak secerdas ini kok sampai dia nggak bisa tulis baca Arab ataupun Latin dalam waktu singkat Ustaz. Dia bisa membaca Arab dan fasih Ustaz. Bacaannya fasih, tidak waktunya lama, juz 30 hafal. Cepat sekali. Intinya tadi Ustaz bilang. Dan yang luar biasa saya tanamkan dia. Kalau ilmumu mau tambah, maka amalkan ilmu itu dan ajarkan. Maka semangat ngajarnya juga tinggi Ustaz. Maka tidak waktu lama dia dipanggil Ustaz juga. Subhanallah. Dan muridnya senang dengan dia. Karena semangatnya luar biasa. Tapi itu karena ada gurunya juga. Siap. Jadi, artinya memang masyarakat harus diajar Ustaz. Iya, artinya itu sisi ada kesimpulan dari yang Ustaz ceritakan tuh kasus yang ditemui di lapangan. Masya Allah. Masalah-masalah di lapangan. Iya, masalah lapangan. Dan memang ya mereka yang memang belum punya dasar ilmu diajak belajar agak malu Ustaz. Gitu. Agak malu kita dekati. Nah, mungkin begitu Ustaz. Artinya kita berharap dari semangat untuk memperingati Maulid dengan budaya itu, kemudian umat didorong untuk semangat mau belajar. Betul, ya Ustaz. Di samping umatnya didorong untuk semangat belajar, guru-gurunya juga mau harus semangat mengajar gitu. Sehingga ada solusi Ustaz. Betul. Ada solusi. Benar Ustaz. Jangan sampai orang suruh mau belajar kita banyak ini. Ya betul. Hanya kan tidak normal. Nah, ini Ustaz terkait dengan ini kan bagaimana performon dan suri teladan Rasul Muhammad SAW yang kita ingin sebagai ikhtiar Maulid ini untuk menjadikan pribadi yang juga berrahmatan lil alamin, bermanfaat bagi alam. Ya tadi artinya tidak terlepas dengan memahami ilmu agama ini. Nah, kalau konsep rahmatan lil alamin itu yang Nabi SAW buat menurut pandangan Ustaz. Jadi Rasul ini kan luar biasa. Ya Allah masih lalu. Jangankan untuk manusia kan, untuk tumbuhan, untuk binatang pun kan luar biasa kan. Sayangnya beliau kan luar biasa. Itu pribadi yang luar biasa. Sehingga ketika kita perang, jangan merusak pohon. Betul. Kan Ustaz, itu perang saja jangan merusak pohon. Perang kan situasi yang memang luar biasa Ustaz, kan. Itu pun dilarang merusak pohon Ustaz. Lingkungan dijaga, Ustaz. Menjaga lingkungan, keseimbangan lingkungan dijaga Ustaz. Apalagi dengan manusia Ustaz. Apalagi dengan manusia. Dan beliau cita-citanya adalah seluruh umat masuk surga. Seluruh umat. Maka ketika Allah itu
wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka nanti akan diberikan Muhammad sesuatu yang kamu rindu. Ya, maka Rasul mengatakan belum bisa rindu ya Allah. Kalau ada satu umatku saja masuk neraka. Allah, betapa cintanya kepada umat ini. Perjuangan, dan itu dibuktikan betul Ustaz. Dibuktikan betul cintanya beliau. Nah itu Ustaz, maaf ini. Artinya terkait dengan cinta ya. Nabi kita begitu cinta kepada umatnya. Biasa, nah sekarang apakah kehadiran bentuk kecintaan kepada Nabi sampai sebatas memperingati Maulid saja atau sesungguhnya yang diharapkan seperti apa Ustaz? Yang jelas ketika kita wujud cinta saya ini. Selalu katakan Ustaz, boleh orang mengatakan cinta, tapi kan cinta butuh bukti. Iya betul. Karena cinta tanpa bukti namanya cinta gombal. Iya, cinta gombal. Orang bilang cinta kepada Nabi padahal tidak ada bukti mengikuti cara Nabi ya. Saya sebelum menjawab itu ada kisah yang Ustaz sudah sering paham nih. Karena kisah ini dipakai ulama-ulama kita untuk membahas cinta. Iya. Bagaimana itu? Artinya pemirsa pasti ingin dengar juga Ustaz. Ini yang terkenal dengan Laila Majnun. Oh, Laila Majnun. Kisah sudah masyhur itu. Betul. Perlu kita angkat ya. Boleh. Ya, artinya untuk pemirsa bisa. Seorang pemuda Qais yang jatuh cinta pada Laila. Ternyata Laila juga cinta. Tapi ayahnya melarang. Ayahnya melarang karena nggak setuju mempunyai menantu Qais. Akhirnya Qais seperti orang gila. Maka orang-orang menyebut Laila Majnun. Qais gila kepada Laila. Gitu. Maka oleh ayahnya Ustaz diajak berdoa di depan Ka'bah. Di Ka'bah itu kan ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah yang multazam. Ternyata sembuh di sana Ustaz. Didoakan orang ayahnya di multazam dia sembuh. Maka setelah sembuh ditanya orang, wahai Qais, kalau kamu disuruh memilih antara Laila dan dunia seisinya, maka Qais mengatakan, debu yang nempel di sandalnya Laila lebih aku cintai dari dunia seisinya. Allah. Itu cinta Ustaz. Kita kan sering aku cinta Ustaz. Betul. Maka ketika Qais jalan-jalan orang yang masih dibilang gila Ustaz kan, jalan-jalan ketika ada orang yang sedang melaksanakan sholat jamaah, dia duduk di depannya sana Ustaz. Karena melihat orang gila di depannya sedang duduk, maka dipercepat sholatnya. Dipercepat sholatnya oleh imam. Begitu salam, spontan jamaah tadi, dasar orang gila mengganggu orang sholat. Maka Qais mengatakan, kamu sholat, ya katanya menghadap Allah, katanya kamu cinta Allah, kok kamu ingat saya? Sedangkan saya cinta Laila saja, nggak bisa lupa saya. Saya yang cinta Laila saja, saya nggak bisa lupa. Benar. Kamu ngaku cinta Allah, bagaimana kamu sholat ingat saya? Maka ulama ahli cinta ini kemudian memberikan catatan, sesungguhnya yang gila siapa ini? Yang gila siapa ini? Ini faktor ilmu Ustaz. Betul. Faktor ilmu. Bacaan itu kalau nggak dipahami, bagaimana mau dia bisa khusyuk Ustaz? Maka kita jelaskan kaidah bacaannya, makrotnya, maknanya, penghayatannya. Nah, sehingga tidak terpengaruh dengan yang lain. Betul, proses itu. Allah. Itu cinta, itu makna cinta. Artinya pribadi kita mengatakan cinta kepada Nabi, mestinya sebelum kita wujudkan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi kan bukan saja yang Nabi yang ada juga yang ada dilaksanakan sahabat, ada takriyahnya. Masya Allah. Nah ini artinya kita berharap ya Ustaz, ini kan bulan mungkin 4 hari ini masuk ke bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Artinya semangat ghirah umat untuk memperingati itu juga tidak melunturkan semangat untuk mengikuti cara hidup Nabi gitu. Kita lakukan gerakan Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz? Lakukan gerakan untuk menggairahkan semangat umat dengan ustadznya juga seluruhnya untuk semangat mengajar Ustaz. Iya. Semangat berarti ini memang harus buat gerakan istimewa gerakan bersama-sama nih. Bersama untuk gerakan mau mengajar umat dan harus diajar Ustaz. Enggak boleh tidak diajar. Bahkan Sunan Kalijogo mengatakan lunyu-lunyu penekno. Maka digambarkan cahangon Ustaz kan digambarkan kan lunyu-lunyu peneknya blimbing kuwi, ajarlah dia walaupun sulit Ustaz. Walaupun sulit, maka digambarkan orang memanjat pohon dalam suasana hujan kan licin Ustaz. Iya betul. Licin. Memang mengajar masyarakat ya kayak gitu gambarannya Ustaz. Iya. Gambarannya itu gambarannya
gambaran yang diberikan Sunan Kalijogo kan memang enggak gampang. Ya, nah, sekarang begini Ustadz, artinya itu semangat yang Ustadz berikan untuk inspirasi bagi pemirsa dan kita semua. Siap. Nah, kalau Ustadz punya kiat-kiat bagaimana supaya semangat mengajar itu bagaimana tahapan-tahapan itu Ustadz? Ya memang ketika, maka kan di dalam surat yang saya sebut tadi, surat Al-Fat ayat 29. Ya. Al-Fat 29 ujungnya kan siapa yang melakukan itu maka akan diberikan pengampunan dan hujroh. Ya, ajrun ya, hujroh yang andima yang besar. Ustaz kan diberikan hujroh yang besar. Hujroh itu ya kalau istilah kita gaji Ustaz. Yang sering kita tafsirkan pahala. Allah mampu memberikan dunia dan akhirat. Betul. Ya, itu mungkin itu pertama. Iya. Itu. Bahwa yakin Allah ini akan memberikan ganjaran yang besar. Iya, Allah mampu memberikan pahala dunia akhirat, Ustaz. Memberikan hujroh itu di dunia di akhirat. Lewat rezeki yang tak terduga. Iya, jadi itu untuk bangkit semangat mengajar, jangan sampai cuma harap dunia saja ya. Siap. Yang lain apa buat Ustaz? Yang jelas memang gini Ustaz ya. Yang jelas termasuk kita juga harus dengan kurikulum yang jelas Ustaz. Oh, begitu. Disesuaikan dengan kurikulum, metodologi. Iya, metodologi. Maka di antara buku yang saya tulis itu terutama adalah metodologi Ustaz. Ada juga itu ya. Ya, yang terutama yang pokok adalah metodologi. Makanya saya bawa contohnya. Metodologi dakwah. Saya bawa contohnya. Contohnya gini Ustaz. Ulama-ulama kita kan banyak menulis kitab-kitab pasolatan dan lain-lain ya. Untuk mengajarkan masyarakat saya buat sarahnya Ustaz. Sehingga dengan demikian rakyat yang memang mau baru belajar itu kita berikan tangga. Iya, tahapan pembelajaran sehingga dia menjadi ringan. Bisa naik pelan-pelan gitu ya. Tidak terasa dia masuk. Maka saya buat sarahnya Ustaz. Ada pasolatan Kiai Asnawi Kudus misalkan itu pasolatan yang lengkap tuh tak berikan sarah Ustaz. Tak berikan sarah ya. Tangga-tangga untuk mencapai ke sana sehingga tidak merasa makanya ulama Kiai Hasyim Asy'ari kan mengatakan berikan dengan metodologi yang menyenangkan tetapi hujahnya enggak terbantah. Ya, baik Ustaz. Sekarang Ustaz untuk closing statement pernyataan closing. Kira-kira harapan untuk umat dan para Ustadz ini seperti apa? Jadi gini Ustadz, jalur hadisnya kan banyak ini Ustadz. Bahwa 3 hal yang tidak menjadi penyesalan akhirat Ustadz. 3 hal. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua mengajar, yang ketiga zikir Ustaz. Segala aktivitas potensi menjadi penyesalan kita Ustaz. Tapi namanya belajar, mengajar, zikir, makanya untuk memperbaiki umat, ya mendorong semangat untuk mau belajar Ustaz. Ya dilewat keteladanan para ustaz untuk mau ngajar Ustaz. Sehingga umat punya solusi. Dia mau belajar, saya mau belajar kemana kan Ustaz. Jelas. Makanya harapan kita ya saya ajak kepada semuanya ya yang dititipi oleh Allah ilmu akan dimintai pertanggungjawabkan, ajarankan ilmu itu. Dan Allah akan tahu. Ajarkan ilmu itu. Siap, barakallah Ustaz. Allah Ustaz ini kita enak diskusi nih. Tapi dirasa waktu kita juga yang selesai. Masya Allah. Insya Allah kita kembangkan lagi Masya Allah waktu ini. Yang penting Ustaz jangan bosan-bosan saya Insya Allah. Memang saya bertekad Ustaz sisa umur yang Allah berikan untuk maksimalnya mengabdi untuk menyumbangkan apa yang Allah berikan pada kita untuk umat Muhammad ini. Ustaz. Siap Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas kesediaan dan kehadiran di studio podcast Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Semoga berkah. Dan pemirsa jangan lupa ada semangat belajar. Ini Ustadz ada buat kajian di setiap subuh. Setiap subuh dan maghrib. Maghrib di Masjid Al-Islah. Senin, Rabu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu di Masjid Al-Islah. Harapan Indah. Nah, kalau mau bergabung boleh di kesana untuk sama-sama kita belajar bersama Ustadz insya Allah. Jazakallah khairan saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.